Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam pengantar saya sudah menyampaikan kepada ibu bapak, para suster, dan saudara-saudari bahwa masa Prapaskah adalah masa untuk mengenal dan mengikuti Yesus Kristus lebih dalam. Caranya seperti apa? Caranya kita diajak untuk bertekun dalam doa. Kita diajak untuk bermati raga, berpuasa, pantang. Juga kita diajak untuk berderma. Tidak hanya sekedar itu, kita diajak untuk mengenal dan mengikuti Yesus lebih dalam. Yesus yang seperti apa yang hendak kita ikuti ini. Bacaan Injil memberikan sebuah jawaban, yakni Yesus yang dipilih oleh Allah, dan kita diajak untuk mendengarkan Dia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia. Ini kita diajak untuk lalu mengenal Yesus, Putra Allah yang dikasihi, yang dipilih oleh Allah, dan kita diajak untuk mengikutinya, kita diajak untuk mendengarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang tidak kita kenal dan kita ikuti itu Yesus yang seperti apa? Yesus
yang mengalami peristiwa transfigurasi. Yesus yang berubah wajahnya berkilau-kilauan. Artinya Yesus yang mulia, Yesus yang bersatu dalam kebahagiaan kekal di surga. Ini Yesus yang tidak kita ikuti dan Yesus yang tidak kita kenal. Yesus yang mengalami kemuliaan. Tetapi untuk memperoleh kemuliaan ini yang kadangkala tidak gampang untuk diterima, untuk diikutinya. Karena untuk memperoleh kemuliaan, jalan yang ditempuh adalah jalan salib. Maka dalam pertemuan dengan Musa dan Elia, mereka itu berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang dikatakan yang akan digenapinya di Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Karena di Yerusalem inilah untuk memperoleh kemuliaan itu Yesus harus menderita. Yesus harus disiksa. Yesus harus dicerca. Dia harus didera, dimahkotai duri, dan harus memanggul salibnya, bahkan wafat di kayu salib. Nah, kalau sampai pada ini yang kadangkala orang akan berpikir, mengapa kita mengikuti Yesus yang menderita macam ini? Bisa jadi orang lalu akan menolak untuk mengikuti Yesus karena kok gambarannya tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Kok mesti Yesus harus menderita sengsara? Tetapi lewat sengsara, penderitaan dan wafat di salib inilah karya penyelamatan Allah sungguh terjadi. Mengikuti Yesus yang nampak dalam kemuliaan itu gampang, paling tidak mudah untuk kita pahami. Mengikuti Yesus yang membuat banyak mukjizat, mengadakan 5 roti 2 ikan, seneng. Yesus yang menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, sangat-sangat menggembirakan. Tetapi mengikuti Yesus seperti dalam bacaan Injil yang mempunyai latar belakang bahwa untuk memperoleh kebahagiaan itu jalan yang ditempuh adalah jalan salib, kadang orang cenderung untuk menghindar. Maka kita diajak untuk apa? Oleh Santo Paulus, kita diajak untuk mencintai salib Kristus dalam hidup kita ini. Salib itu berarti penderitaan. Kita diajak untuk mencintai salib Kristus. Ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang sungguh-sungguh ia kasihi. Dalam seluruh suratnya, Paulus itu menyebut jemaat di Filipi itu adalah saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ini kan jemaat yang istimewa. Tidak ada dalam surat-surat yang lain bahwa jemaat di Galatia, di Korintus sebagai jemaat yang istilahnya yang dirindukan sebagai mahkotanya. Tidak, hanya jemaat di Filipi ini. Karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh berani untuk mencintai salib Yesus dalam hidupnya. Paulus mengingatkan supaya mereka, karena banyak orang dikatakan, banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus.
Lalu tandanya musuh salib Kristus itu apa? Tandanya itu Tuhan mereka adalah perut. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Kalau Tuhannya itu perut, yang diabdi apa? Yang diabdi adalah makanan. Kalau lalu perkara-perkara hidup mereka yang dipikirkan, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi, yang dipikirkan itu hanya materi terus, adanya kurang terus, tidak pernah mengatakan cukup. Karena merasa kurang, Tuhan mereka adalah perutnya, dan yang ada dalam pikiran mereka perkara-perkara duniawi. Tidak jarang orang lalu akan korupsi. Sekarang ini marah ya kan, ramai dibicarakan soal korupsi ini di negeri yang kita cintai ini. Kita sebagai orang-orang beriman diajak untuk mencintai salib Kristus. Karena dalam salib inilah karya penyelamatan, karya penebusan Allah terjadi. Dan kita orang-orang yang berdosa mendapatkan rahmat keselamatan itu. Maka mari para suster, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah bagi kita menjadi masa untuk mengenal dan mengikuti Yesus Kristus lebih dalam, sehingga kita siap untuk mencintai salib Kristus, dan kita semakin pantas pula nantinya untuk merayakan kebangkitan Tuhan dan memperbarui janji baptis yang pernah kita ucapkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,